Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi, kita akan bahas soal literasi keislaman, prediksi UMPTKIN 2026 ya. Oke. Jadi soal pertama itu bisa dikerjakan dulu ya. Oke, jadi Maryam Al-Jiliyah dari Aleppo menemukan astrolabe yang berfungsi untuk menentukan letak matahari, bintang, dan arah kiblat. Nah, analogi temuan ini pada era sekarang itu apa? Jawabannya A, penggunaan Google Map untuk mencari titik lokasi tertentu. B, penemuan Hari Raya Idul Fitri memakai sistem penanggalan bulan. C, perakitan drone tanpa awak untuk menyerang musuh Islam. D, penggunaan teleskop untuk menentukan jarak musuh yang jauh. Jawaban yang tepat adalah apa? Ya, jawaban yang tepat apa nih? Oke ya, udah dikerjakan? Oke, lanjut. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Kenapa A? Jadi di sini itu astrolabe yang berfungsi untuk menentukan letak matahari, bintang, dan arah kiblat. Nah, di sini fungsinya untuk menentukan posisi benda langit. Nah, itu matahari, bintang, lalu juga menentukan arah kiblat ya. Orientasinya spesial untuk ibadah. Nah, jadi sama persis fungsi inti Google Maps sekarang. Jadi GPS ya. Analoginya itu yang di pilihan ini yang benar itu adalah A, penggunaan Google Map atau GPS untuk mencari titik lokasi tertentu. Dan arah di muka bumi secara real time ya. Jadi menentukan posisi secara real time. Nah, kenapa bukan yang B? Kalau B itu penanggalan bulan itu lebih ke kalender hisab atau astronomi, bukan alat optik atau mekanik seperti astrolabe, bukan ini ya. Kalau drone yang C, kenapa nggak drone? Nah, itu teknologi militer, nggak ada hubungannya sama fungsi astrolabe ini. Nah, untuk yang pilihan terakhir yang D, teleskop ya, penggunaan teleskop untuk menentukan jarak musuh yang jauh. Nah, astrolabe ini lebih ke kalkulator analog untuk posisi dan arah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Yang A ya guys. Oke, yang A. Yang A guys. Bentar ya. Oke, yang A. Lanjut. Nomor 2. Masjid Tua Palopo dibangun oleh Datuk Patimang tahun 1604 Masehi. Masjid ini dikenal senapas dengan semangat syiri atau harga diri dan PC solidaritas sesama. Masjid ini mencerminkan sifat Islam titik. A. Liberal, menggunakan nilai-nilai apapun secara bebas. B.
akulturatif memakai budaya lokal secara selektif. C. Eksklusif memaksakan ajaran Islam secara kafah. D. Islamisme mendominasi budaya lokal secara paksa. Jawaban yang tepat apa? Bisa dikerjakan dulu ya guys ya. Oke, ini jawaban yang tepat adalah yang bentar ya. Yang B. Kenapa yang B itu jawabannya tepat? Karena nih, jawaban yang tepat itu adalah B. B ya. Kita cek pembahasannya langsung. Hmm. Akulturatif memakai budaya lokal secara selektif ya. Penyebaran Islam di Nusantara termasuk yang dilakukan oleh Datuk Patimang di Kerajaan Luwu berhasil karena para ulama tidak memusnahkan budaya atau tradisi setempat. Sebaliknya mereka menyelaraskan ajaran Islam dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti syirik, artinya harga diri, dan PC solidaritas. Hal ini dicerminkan sifat akulturatif di mana Islam menyatu secara damai dengan budaya lokal tanpa menghilangkan identitas keislamannya. Nah, itu. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B ya. Nah, ini sempat ke oh ya, ini yang nomor 2. Nomor 2 itu kenapa nggak A? Kalau liberal itu Islam itu punya standar halal haram, sorry. Ya, nggak semua nilai budaya itu bisa dipakai secara bebas ya. Jadi salah yang A. Lanjut yang C. C itu eksklusif, memaksakan. Nah, kalau di Islam itu nilai siri dan PC bakal ditolak mentah-mentah. Nah, tapi faktanya itu malah diterima ya, diterima dan dipelihara. Nah, yang D, Islamisme. Nah, kata mendominasi itu kesannya itu memaksa, jadi nggak cocok ya. Jadi masjid ini tuh berdiri karena dakwah damai dan adaptif, bukan pemaksaan gitu. Oke, lanjut ke yang nomor 3. Soal nomor 3 ini bisa dicek ya, bisa dikerjakan dulu. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Ibu Rohmah mendapatkan tunjangan Hari Raya THR. Nah, ini. Nah, ini ya, ada tunjangan Hari Raya. Nah, dan dapat bonus nih dari perusahaannya. Ia mengajak suami dan anaknya belanja ke mall, membeli makanan, terus pakaian, barang-barang yang diantaranya sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Perilaku ini bertentangan terhadap hikmah puasa. Nah, jadi jawaban yang tepat apa? Jadi dikerjakan dulu ya. Jawaban yang tepat adalah yang ini kenapa ya guys? Bentar ya. Oke, sorry. Oke, jawaban yang tepat itu adalah yang udah tentang tadi. Benar. Yang D. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Nah, ini jawabannya D, hidup sederhana. Jadi hikmah puasa itu banyak. Tapi yang paling kena dalam kasus Ibu Rohma ini adalah hidup sederhana dan mengendalikan hawa nafsu. Kenapa enggak yang C, mengendalikan diri? Kalau mengendalikan diri itu maknanya lebih umum. Nah, kalau hidup sederhana itu langsung ke makna inti dari soal ini ya. Jadi jangan terkecoh. Puasa ngajarin kita untuk menahan diri dari yang mubah aja, apalagi yang nggak perlu. Nah, Ibu Rohmah ini
beli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Itu namanya boros dan menuruti keinginan, bukan kebutuhan gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, hidup sederhana. Nah, jadi bukan yang C. Kalau yang C itu mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu bisa ke marah, ke nafsu makan, ke omongan gitu ya. Sifatnya umum gitu. Oke, lanjut ya. Jawab soal nomor 4. Nah, ini bisa dikerjakan dulu. Langsung ya. Jadi, Talita itu punya tas. Nah, ingin menjual tasnya ke Aira seharga 250.000. Nah, dengan cara bayar jatuh tempo. Nah, Aira ini bayar DP-nya dulu, down payment. DP-nya di awal itu senilai 100.000. Sementara sisanya akan dilunasi bulan berikutnya. Nah, Talita mengajukan syarat bila dibayar tempo 1 bulan, maka Aira harus membayar 200.000 lagi. Jual beli ini termasuk titik. Jawabannya dapat apa? Jadi kerjakan ya, terlebih dahulu. Ayo apa ya? Sudah selesai? Jawaban yang tepat itu adalah yang D. Nah, jawaban yang tepat itu D. Mengandung unsur riba karena Talita mensyaratkan adanya tambahan dalam pembayaran tas karena ada tambahan waktu. Jadi ini termasuk riba ya, termasuk riba. Kenapa kok bukan kredit lah? Kalau kredit itu jual beli kredit, benar. Ini jual beli kredit, tapi hukumnya itu yang ditanya. Nggak semua kredit itu halal. Kredit yang ada tambahan karena tempo itu haram ya. Jadi ada tambahan waktu, terus ada tambahan biaya juga gitu. Nah, yang B, menguntungkan. Memang untung buat si Talita, tapi keuntungan yang diperoleh dari riba tetaplah haram dalam Islam. Oke. Yang C, syarat memberatkan. Nah, kalau syarat memberatkan, ini memang benar memberatkan. Tapi istilah fikih yang tepat untuk kasus ini, tambah harga karena tempo adalah riba, bukan cuma memberatkan gitu. Jadi, kan harga tasnya itu 250. Nah, kalau si Aira ini bayar DP 100.000, nah Talita kan harus ada tambahan biaya lagi karena ada jatuh temponya selama 1 bulan. Jadi 200.000. Kalau itu total 200.000 sama 100.000, 300.000. Jadi Talita ini ada untung 50.000. Nah, kalau dalam Islam itu termasuk riba gitu. Oke ya, paham kan? Nah, itu ya. Ini termasuk riba nasi'ah ya. Gitu ya guys ya, paham kan? Ini nomor 5. Ibadah sholat kita akan sah jika dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, mulai matahari tergelincir, condong ke sebelah barat sampai bayang-bayang badan sama panjang dengan bendanya adalah waktu sholat A. Zuhur, B. Asar, C. Maghrib, D. Duha. Jawaban tepat apa? Jawaban yang tepat itu adalah, oke ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah selesai ya waktunya. Oke, jawabannya tepat adalah zuhur ya, zuhur ya. Nah, waktu sholat zuhur
Dimulai dari matahari tergelincir ke barat, ya, ke barat. Setelah tepat di atas kepala, sampai bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan bendanya. Nah, itu kalau waktu sholat duhur. Kalau asar, itu setelah bayangan sama dengan tinggi benda sampai matahari hampir tenggelam. Kalau maghrib, setelah matahari terbenam sampai hilangnya syafaq merah. Kalau duha, setelah matahari naik sepengalah sampai menjelang zuhur ya, gitu. Jadi jawabannya tepat adalah yang A. Oke. Nah, ini ada hadisnya. Dalam hadis riwayat Muslim diterangin, waktu sholat zuhur adalah ketika tergelincirnya matahari hingga bayangan seseorang sama dengan tinggi selama sebelum datang waktu asar. Ya, itu ya. Oke? Oke guys, itu ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, bisa ditulis saja di kolom komentar. Oke, see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.